All About Life Podcast by Kace. I'm here, Kace here. So hello fellas, balik lagi bersama Kace di sini. Di mana lagi kalau bukan di All About Life Podcast yang selama beberapa waktu ke depan bakalan nemenin kalian melakukan aktivitas kalian sehari-hari. Gimana nih kabar kalian hari ini? Tetap jaga kesehatan ya manis. Jangan lupa minum vitamin dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa bahagia juga ya, karena bahagia adalah hak segala bangsa. Asik. Nah, pada All About Life Podcast episode kali ini, kita bakal ngomongin hal-hal yang udah relate banget dialami oleh millennial society akhir-akhir ini. Tema yang bakal kita bahas hari ini adalah about insecurities, self-acceptance, dan body positivity. Yang tentunya Kace hari ini gak bakal sendirian, karena ada beberapa penelepon dari narasumber yang bakal berbagi cerita bareng kita hari ini buat menceritakan tentang insecurities dan pengalaman self-acceptance mereka bareng-bareng kita pada kesempatan kali ini. Talking about insecurities, kayaknya hal itu udah common banget sih ya di masyarakat, dan udah sebuah kewajiban sebagai seorang manusia untuk merasakan emosi tersebut. Kenapa sih kok aku tertarik buat bahas ketika hal itu hari ini? Karena siapa sih di zaman sekarang yang gak ngerasain insecurities? Most of them got insecurities cause their physical things kayak body shape, skin tone, ataupun beauty standard yang ada. So aku pengen banget buat semua orang di luar sana, sesudah selesai dengerin podcast ini, aku tuh mereka pengen mulai ada gambaran buat self-acceptance dan mulai berubah mindset mereka untuk try buat love their body no matter what. I want to say to all listener out there, aku tuh mau bilang ke semua para pendengar di luar sana tuh kayak, fellas, ayo. Sekarang kamu ke depan kaca, lihat diri kalian, start to admiring diri kalian, and talk to yourself. Bilang ke diri kalian sambil lihat diri kalian seperti, gue cakep juga kok. Dilihat-lihat gue gak jelek-jelek amat kok. Gitu. Aku tuh pengen berbagi hal-hal seperti itu ke para pendengar All About Life Podcast hari ini. Makanya aku super excited banget buat ngangkat ketiga pembahasan itu hari ini. Gitu deh. All About Life Podcast by Kace. Nah, pada episode kali ini ada hal yang spesial. Apa tuh? Nah, pada episode kali ini aku bakal memulai episode kali ini dengan cerita dari aku pribadi. Cerita tentang my insecurities and my self-acceptance. Jadi aku bakal cerita dan berbagi pengalaman pribadi aku mengenai my insecurities dan cara aku buat self-acceptance. Dan aku berharap ini bisa menginspirasi, anjay. Udah berasa Mario Teguh nih saya. Semoga ini bisa menginspirasi, ceritaku bisa menginspirasi para All About Life fellas di luar sana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai cerita dari Sharing is Caring dari Kace sekarang. So, halo guys, nama aku Kace. Jadi, my insecurities dan my self-acceptance adalah about my self-appearance. Dalam artian adalah, dulu aku insecure banget buat keluar dari zona nyaman aku untuk mencoba hal yang aku sukai. So, for your information, I'm an androgynous. Mungkin bagi kalian masih banyak yang asing ya dengan kata androgynous. Mungkin masih bertanya-tanya, what the F is androgynous? Hah, androgynous apaan sih? Gitu. Mungkin dari sebagian kalian juga udah gak asing lagi dengan kata-kata androgynous, karena mungkin di Instagram udah banyak banget beberapa public figure yang mungkin dikenal dengan keandrogynusannya. Jadi, kalau kita searching di Google, androgynous juga bisa disebut juga dengan androgyny, merupakan sebuah penampilan yang tidak bisa dikategorikan ke dalam jenis kelamin yang pasti. Biasanya penampilan ini menggunakan pakaian dan style yang lebih sering dipakai oleh lawan jenis kelaminnya saat pemakai baju. Jadi singkatnya, androgyny adalah posisi di mana seseorang tidak memiliki gender dalam berfashion, di mana dia bisa memakai pakaian apapun yang mereka sukai. Baik itu pakaian wanita maupun pria, dia tetap akan memakainya tanpa mementingkan gender mereka. Karena fashion is genderless, guys. It's my opinion. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu beberapa public figure yang dikategorikan sebagai seorang androgynous. Di antaranya adalah Jovi Adiguna dan Wisnu Geno.
yang mungkin namanya udah nggak asing lagi bagi kalian karena emang mereka lumayan famous, bukan lumayan sih, emang mungkin kalau Jovi Adiguna emang dia famous banget, mungkin dari kalian udah banyak yang tahu gitu. Terus androgyny berarti transseksual dong atau bencong dong gitu. No, salah besar. Androgynous berbeda dengan transseksual dan semacamnya. Kalau transseksual tuh menganggap dirinya berada di tubuh yang salah, serta mereka mencoba menyerupai lawan jenis mereka secara fisik. Misalnya, pria yang merasa bahwa dirinya adalah perempuan dan kemudian berusaha untuk mengubahnya dengan cara operasi kelamin. Namun androgyny beda gitu. Androgyny adalah sebuah fashion sense dan fashion preference, di mana mereka memiliki prinsip tidak memiliki batasan gender dalam berpakaian. Peran mereka dalam berpakaian seimbang antara maskulin dan feminim. Para androgyny juga tetap sadar bahwa dirinya seutuhnya adalah seorang laki-laki atau perempuan, tanpa ragu ingin mengubahnya. Dan androgyny tidak ada hubungannya dengan seksualitas seseorang. Nah itu tadi, I'm an androgynous. Gambaran singkat tentang androgynous. Yap, aku tuh dalam berpakaian mulai dari keluar SMA, aku mulai berani buat apaan banget ya terjun. Aku mulai berani untuk mengeluarkan fashion sense aku, di mana aku mulai berani untuk memakai pakaian-pakaian yang it's not for men dalam society, tapi it's for women, but I'm still wear that selama itu cocok di aku dan masih pantas untuk dipakai keluar dan sopan gitu. Aku mulai memakainya dan awalnya aku insecure banget karena ya tahu sendiri gitu loh. Menjadi seseorang, badanku tinggi banget dan aku berpakaian yang lumayan nyeleneh, biasanya meneteng handbag yang biasa dipakai cewek ataupun pakai blouse yang biasa dipakai cewek, dan tentunya itu tuh dapat perhatian lebih dari masyarakat. Biasanya orang-orang benar-benar ngeliatin banget dan itu benar-benar bikin aku insecure dan bikin aku benar-benar kayak aku aneh banget ya, kayak aku benar-benar takut banget buat keluar rumah padahal aku suka banget pakai pakaian itu. Tapi karena persepsi orang dan pandangan orang dan cara orang lihat aku kayak gitu, jadi membuat aku insecure dan membenci apa yang aku suka. Dan aku berpikir kalau waduh, ini gak baik sih, ini gak boleh sih kayak gini. Karena masa aku harus melakukan apa yang orang lain inginkan. Aku harus melakukan hal-hal yang bahkan buat orang lain suka gitu loh. Buat apa gitu loh. Kalau aku suka terhadap hal ini, aku suka berpakaian dengan cara seperti ini, it's okay gitu loh. Karena being an androgynous is not a criminal gitu loh. Androgynous itu bukan kriminal gitu loh. Kayak kenapa harus malu gitu loh. Aku mulai berpikir seperti itu, kayak kenapa harus malu, kenapa harus takut gitu loh. Aku gak nyuri barang dari siapapun dan aku bukanlah seorang pencuri gitu loh. Kenapa aku harus malu dan takut untuk keluar melangkahkan kakiku ke masyarakat gitu. Jadi mulai dari situ aku kayak it's okay loh. Dan banyak banget juga dukungan-dukungan dari followers aku gitu loh. Banyak banget orang-orang yang bilang kayak I love your style, I love your fashion sense. Gila Kace, fashion sense kamu bagus banget. Hal-hal yang kayak gitu tuh semakin nguatin aku buat it's okay being an androgynous in Indonesia, obviously salah satunya. Kayak ya udah gitu loh. Hal-hal itu tadi yang bikin aku kayak it's okay gitu loh. Aku suka hal ini. Aku melakukan hal ini tidak merugikan siapapun. So, I don't have any reason buat tidak melakukan hal yang aku suka gitu. Dan menurut aku kita sejak kecil tuh udah dikotak-kotakan sama society gitu. Dimana coba deh kita balik ke TK gitu. Pertanyaan waktu TK pasti ditanyain ciri-ciri laki-laki seperti apa. Rambutnya pendek, pakai celana gitu. Kalau wanita ciri-cirinya seperti apa gitu. Rambutnya panjang, pakai rok. Padahal dimana hal-hal kayak gitu tuh yang bikin orang-orang punya persepsi, tumbuh besar dengan persepsi tersebut. Padahal persepsi tersebut tuh belum tentu benar gitu loh. Karena ya cowok boleh kok rambut panjang gitu loh. Cowok boleh kok pakai rok. Bahkan rok itu diciptakan untuk laki-laki di zaman Eropa kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Aku pernah baca rok itu tuh emang awalnya diciptakan untuk laki-laki untuk berperang. Jadi kalau nggak salah ya, untuk berperang gitu. Jadi mereka emang rok itu diciptakan awal buat laki-laki. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang bikin kita tuh untuk tidak memiliki pilihan yang luas gitu loh.
Jadi aku pribadi kayak ya udah gitu loh. Lagian fashion tuh juga diciptakan oleh manusia dan manusia juga yang mengkotak-kotakannya gitu loh. So I think that fashion is genderless, dan jadi seorang androgynous is not a sin. Bukanlah sebuah dosa gitu loh. Karena ya apa gitu loh, I'm still a man, gue masih laki-laki. I didn't change any part of my body. Aku tidak mengubah apapun dari tubuh aku. I'm just love about fashion. Aku cuman punya fashion preference yang berbeda dari orang lain, dimana orang lain mengkotak-kotakan hal tersebut, sedangkan aku bebas memakai apapun yang aku suka, memakai apapun yang aku lihat gitu. Jadi hal-hal itulah yang bikin aku tuh kayak it's okay gitu loh. Don't let people don't let me down. Apa sih? Susah banget ngomongnya dah. Don't let people, pokoknya jangan buat orang lain menjatuhkan kamu gitu. Jangan biarkan kamu tuh jatuh karena orang lain gitu loh. So mulai dari situlah, mulai dari kayak self acceptance dari aku tuh itu tadi, dan hal yang lain menguatkan aku adalah orang-orang di sekitar aku dan para followers aku yang bahkan mereka suka dengan fashion sense yang aku pakai gitu loh. Fashion yang aku pakai mereka suka, and I don't have any reason buat gak melakukan hal tersebut gitu loh. Dan mulai dari situ aku tuh kayak okay, don't let my crown on my head fall. I shall to keep my head up. Kalau diliatin orang sekarang udah kayak oh ya udah gitu loh, karena emang konsekuensi gitu loh. Kalau sekedar diliatin aku masih it's okay, kecuali udah mulai ke arah physical things ataupun dia mulai ngejudge di saat kita tidak saling mengenal, itu udah kayak oh sini maju lo gitu. Jadi it's okay buat menjadi berbeda, karena ya united in diversity. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu tadi cerita dari Kace mengenai self acceptance dan insecurities yang dia alami. Oh ya, mau mengoreksi dari aku tadi, kalau aku tadi bilang kan rok itu awalnya diciptakan buat cowok ketika di zaman Eropa. Itu ternyata aku salah baca, guys. Jadi yang benar, rok itu dulu zaman Mesir kuno, rok pendek itu pertama kali digunakan oleh kaum pria. Jadi pertama kali dulu tuh rok tuh diciptakan buat pria pada zaman Mesir kuno, di mana rok di zaman Mesir ini dinamakan sandit, terbuat dari bahan kain linen dan umumnya ukurannya di atas lutut kaki. Gitu. Jadi maaf ya guys, tadi sempat salah dan salah mengingat informasi. Biasalah short memory gitu. All About Life Podcast by Kace. Dan pada kesempatan kali ini kita nggak sendirian. Maksudnya Kace nggak sendirian buat ngobrolin self-acceptance dan insecurities, karena ada salah satu penelepon yang bakal bincang-bincang bareng kita pada kesempatan kali ini. Langsung aja kita panggil All About Life Fellas. Ada Dian di sini. Hai Dian. Halo, bisa nggak namanya Diandra aja Dian? Oke, kita perkenalkan ini dia, Diandra. Hai Diandra. Halo, selamat malam. Selamat malam, banyak mau ya Diandra kebetulan. Banyak request, gak apa-apa deh. Hai Diandra, tahu nggak sih kita hari ini mau ngapain? Aduh, nggak tahu tuh Kak, hari ini ada apa nih? Kebetulan kita mau ini nih, nanam ubi. Oh, menanam ubi. Aduh, saya sukanya singkong. Ini mau nanam singkong gimana? Pantesan sih kentutnya bau ya. Ternyata suka makan singkong. Jadi kali ini kita tuh bakal ngomongin tentang insecurities sama self acceptance nih. Mudeng kan insecurities itu apa? Aduh, kok pakai bahasa Jawa nih Kak, mudeng kan? Aduh. Itu bahasa aksara Cina sih kebetulan. Gimana sih ada? Iya, tahu dong. Insecurity tahu dong gimana? Iya, jadi kita bakal ngomongin tentang insecurities dan self acceptance bareng Diandra pada malam hari ini. Kira-kira Diandra pernah nggak sih ngalamin insecurities semasa hidup Diandra 21 tahun? Wah, kakak kok tahu saya 21 tahun, Oh iya lupa. Kan tadi ada di WhatsApp. Kita kenalan dulu. Gitu. Iya. Iya. Pernah nggak sih? Iya.
Kalau ngomong pernah atau enggak, aku yakin sih kalau semua manusia tuh pasti pernah yang namanya insecure ya, Kak, Yes, ya. benar. Udah jelas banget, apalagi kita hidup di Indonesia nggak sih? Kenapa tuh emang di Indonesia, Kak? Ya karena Indonesia kan punya standar kecantikannya sendiri, Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang standar kecantikan nih, menurut Diandra tuh termasuk ke beauty standard Indonesia nggak sih? Oh, kalau ngomongin beauty standard Indonesia, tentu saja nggak masuk lah, Kak. Gimana gitu. Nah, kenapa gitu? Emang menurut Diandra tuh beauty standard Indonesia tuh kayak gimana sih? Dibilang cantik atau cakep tuh harus apa sih kalau di Indonesia? Udah Coba. menjadi rahasia umum ya, Kak, kalau beauty standard Indonesia itu tentu saja yang kurus seperti Biting, lalu putih, rambut panjang, ya kan, halus, Apanya? ya cantik gitu lah, kayak kulitnya, Oh, kulitnya. putih, mulus, langsing. Jadi beauty standar. Jadi beauty standar Indonesia menurut Diandra tuh ya harus putih. Terus apa lagi? Putih, Langsing. langsing. Terus rambutnya tinggi gitu ya. Terus Ya, kalau Diandra sendiri apa sih insecure yang sering Diandra rasain? insecure yang sering aku rasain ya, Kak, aku kebetulan kan gendut nih, Kak. Oh, jangan Ya, tentu gendut saja dong. kata- Sekarang tuh ada kata-kata plus size. Curvy. Plus Ah, size, plus curvy. size. Oh, curvy, oke. Iya. Oke, oversize or curvy kayak Plus gitu kan. size, oversize baju kali Bu, oversize. Lucu loh ini Diandra ini kebetulan. Oversize, Kak. Iya. Plus size Kak. Sekarang tuh orang-orang tuh pada manggilnya tuh plus size gitu. Jadi lebih enak didengar juga sih. Oke, Oh, oke. jadi Diandra ini Iya. plus size. Iya, aku plus size gitu sih, Kak, kebetulan. Ya tentu saja plus size di Indonesia ini sangat dikucilkan ya, Kak. Oh iya? Apalagi kalau iya lah dalam standar kecantikan Indonesia sangat amat sangat dikucilkan. Pernah nggak sih dapat komentar-komentar jahat gitu tentang body parts kamu? Kalau komentar jahat sih pernah, Kak. Cuma dari kebetulan beruntungnya saya itu dari orang-orang luar, bukan dari orang-orang sekitar sih, Kak. Jadi kayak saya jadi cenderung bodoh amat karena saya nggak kenal lu siapa kayak gitu sih, Kak. Ih, pinter banget, bener banget sih. Kayak lo siapa, lo kenal aja enggak? Yes. Berhak apa Anda gitu. Betul banget. Biasanya apa sih, ingat gak komentar jahat orang yang bener-bener sampai bikin kamu tuh sampai sekarang masih nginget banget gitu? Aku nggak ini sih, Kak, aku bukan tipe pendendam yang mengingat-ingat kata-kata jelek orang. Jadi kebanyakan sih ya bilang, kamu bakal lebih cantik kalau kamu kurusin dong kayak gini-gini. Ya paling kayak gitu sih, nggak tahu kalau ada kata-kata yang lebih menyakitkan tapi aku nggak inget ya, Kak, soalnya nggak penting juga buat dia. Iya, bagus banget. Nah, kita tuh Velas dengerin kata-kata Diandra. Kata-kata jahat tuh nggak usah kalian dengerin gitu loh. Boro-boro dengerin, nggak usah kalian gubris lah. Karena buat apa gitu loh. Membangun aja enggak, menjatuhkan iya. Betul banget, gak usah. Kalau ada orang ngomong kayak gitu nggak jelas gitu, ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja sih, dibuat mudah aja hidup ya, karena hidup udah susah, ngapain dibuat susah lagi kayak Benar. Terus gimana sih cara Diandra buat self acceptance buat diri Diandra? Oh, nggak apa-apa, aku punya plus size, it's okay. Gimana cara Diandra buat ngeyakinin diri Diandra terhadap insecurities yang ada? Ya udah, ya kita tentu saja harus yakin ya, kayak love yourself, lebih ke love yourself, terus nggak usah dengerin orang yang tadi itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri kayak gitu doang sih. Kayak ya udah, hidup itu dibuat mudah aja gitu sih, Kak. Jadi udah benar-benar tutup kuping aja gitu ya? Iya, tutup kuping. Oke, kalau kita mau ngomongin olahraga dong, bla 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 bla. Oke, saya olahraga, tapi saya olahraga juga buat kesehatan ya, Kak ya. Iya benar. Untuk kurus atau apa nanti itu lebih ke apa namanya, Bonus gak kayak sih? bonus. Iya benar. Ya, bonusnya. Karena Betul banyak banget sekarang orang-orang tuh malah diet tapi nyiksa tubuh, malah jadi sakit gitu. Mudah nggak sih? Nah, betul banget, dengan cara nggak makan lah, nggak makan itu bener. nggak membantu kamu kok. Yes, benar. Kayak aduh,
ya udah gitu loh, kamu diet boleh tapi ada porsinya, jangan nyiksa diri kamu gitu loh. Kalau kayak gitu kan malah nggak jadi love yourself ya, malah Iya jadi betul sakit. banget. Nah, ngomong-ngomong, Number one is healthy kak. yes benar, number one is healthy, healthy is number one. Mhm. Nah, ngomong-ngomong tentang insecurities nih ya, kalau aku pribadi, cara aku buat apa sih namanya, buat self accept, bukan self acceptance sih, cara aku buat ngeyakinin diri dan terhadap insecurities aku tuh biasanya aku cari value dalam diri aku. Jadi aku cari apa sih, misalnya aku nih ya, aku kan beauty standard nggak masuk beauty standard Indonesia karena aku gelap, dark skin gitu ya. Jadi cara aku buat apa sih namanya, buat self acceptance ataupun cara aku buat mantra dalam diri aku tuh, aku cari value dalam diri aku, kayak oh it's okay aku hitam tapi aku punya body proporsi yang bagus, aku punya badan yang bagus, kayak gitu-gitu. Kalau Diandra sendiri ada nggak sih bagian tubuh favorit yang buat Diandra kayak oh it's okay aku plus size tapi aku ngeng gitu, ada nggak? It's okay aku plus size tapi aku apa ya, aku cantik sih kak. Harus pede ya, pede nomor satu. Ya Iya benar lagi, benar, harus pede. benar harus pede, bagus. Tapi jangan over pede juga sih kebetulan ya. Loh kok kakak kayak gitu gak Enggak, boleh dong. maksudnya Pede, iya Diandra cantik, ini kelihatan di profilnya cantik banget. Kayak oh my god, gue plus size aja cantik, apalagi kurus ya nggak? Bukan lagi nanti mau banyak kan bingung ya Iya, kak ya. udah lah plus size aja gitu ya. Pokoknya itu ya, nggak apa-apa gue plus size tapi gue cantik, bener banget. Nggak apa-apa gue hitam tapi gue tinggi gitu. Terus ada nggak sih kira-kira pesan body positivity buat teman-teman di luar sana? Body positivity ya kak. Gini aja sih kak, ya udah semua tuh dibuat mudah aja, nggak usah dengerin omongan orang, karena orang tuh mau kita ngapain aja, mau kita sebagus apa aja, tetap aja di mata orang lain itu jelek. Jadi ya udah, kamu pede aja dengan dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, ya udah, buat dirimu berharga untukmu dan untuk orang lain, gitu aja sih kak. Iya sih, kalau misalnya orang, apalagi orang udah nggak suka sama kita, mau kita jungkir balik, mau ngapain juga tetap bakal di-hate gak sih? Ya nggak usah, orang nggak suka deh kak. Orang kalau suka sama kita tapi kitanya lebih baik dari dia, nanti dianya kayak gimana, iri atau kayak gimana, kan pasti yang mau kita lakuin apa aja tuh tetap aja jelek gitu kak. Maksudnya tetap aja ada kurangnya gitu. Soalnya manusia tuh selalu kurang puas kan nggak dengan apapun. Iya benar. Kayak ntar kalau kurus ntar di komen lagi, namanya juga orang ya. Ih sekarang kurus banget, Iya. kekurusan, bagusan gemuk. Maksudnya apa nih? Ya kayak gitu, betul. Gemuk minta kurus, kurus minta gemuk. Ini yang bener emang mulut-mulut orang sih yang salah sebenarnya. Nah betul banget. Nah itu tadi, makasih ya Diandra udah mau sharing-sharing bareng Velas All About Life pada kesempatan kali ini. Iya, sama-sama kak. Iya, thank you Diandra. Ayo semua bilang thank you ke Diandra. Thank you Diandra. Iya, you're welcome. Thank you, bye-bye Dian. Pokoknya tetap love yourself ya. Iya, siap. Thank Buat you. kalian juga love yourself. Iya, tuh dengerin. Buat kalian juga love yourself. Oke, thank you ya Dian. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. All About Life Podcast by KC. Talking about insecurity, tiap orang tuh nanggepin insecurity dengan berbeda-beda ya. Ada self healingnya tuh beda-beda. Ada yang pergi ke alam mungkin, atau ada yang meditasi. Tapi buat KC pribadi, salah satu self healing atau cara buat KC naikin mood KC ketika lagi insecure adalah dengan dengerin musik. Kalau orang-orang bilang aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu, Prat. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa uang. Beda dengan KC. KC tuh nggak bisa hidup tanpa earphone. Karena apa? Karena musik bagi KC tuh benar-benar bisa control my emotion. Ketika aku sedih, ketika aku marah, aku bisa
meredam amarahku dengan cara dengerin musik. Sama dengan ketika aku lagi insecure, aku bisa naikin mood aku dengan dengerin musik. Maka dari itu biasanya kalau aku lagi insecure, aku langsung ambil earphone aku pasang di telinga aku dan aku langsung play all the music on my Spotify. Aku ada ada playlist sendiri namanya tuh Insecurities. Jadi tuh playlist isinya adalah lagu-lagu yang relate banget, yang oke banget buat didengerin ketika lagi insecure. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini aku bakal ngasih beberapa rekomendasi lagu-lagu yang bisa kalian dengerin ketika kalian lagi insecure nih. Ada beberapa lagu-lagu, ada 5 lagu yang cocok. Ya nggak tahu sih ya cocok di kalian atau enggak, tapi at least I'm trying my best buat sharing is caring ke kalian juga. Lagu-lagu apa aja sih yang cocok buat kalian dengerin dan cocok buat balikin mood kalian ketika lagi insecure? Penasaran kan apa aja lagu-lagunya? So, without any further ado, check this out. Di posisi pertama ada lagu Who Says dari Selena Gomez. Ini lagu Who Says udah beribu-ribu kali ya Kace puter, karena ini bener-bener sebagus itu. Lagu Who Says dari Selena Gomez ini punya beat yang upbeat, jadi bener-bener asik banget ya buat kalian dengerin sambil joget, buat balikin mood kalian ketika lagi insecure. Ada beberapa lirik yang buat Kace tuh bener-bener cinta banget, karena ya Who Says, kata siapa, dari judulnya lagunya ada udah Who Says, kata siapa gitu. Salah satu lirik yang aku suka adalah ketika bagian ini nih. Mana ya? Bagian itu aku nggak tahu namanya apa ya, bridge, chorus atau apa. Pokoknya habis ref, bagian tengah-tengah gitu. Gini judul, gini nih bunyi liriknya. Who says you're not starts potential? Ini aku nggak apa ya, jadi mohon maaf karena aku takut copyright. Aku bakal nyanyiin by myself, so I'm sorry if my voice is not like Ariana Grande. Nggak apa-apa ya, yang penting kalian tahu lirik lagunya seperti apa ataupun gambaran lagunya itu seperti apa. Ini untuk lagu saya sendiri, salah satu lirik yang aku suka adalah bagian ini. Who says you're not star potential? Who says you're not presidential? Who says you can be in movie? Listen to me, listen to me. Who says you don't pass the test? Who says you can be the best? Who says? When you tell me who says that? Yeah, who says? Nah, pas bagian itu tuh seakan-akan, itu kan yang nyanyi Selena Gomez ya, seakan-akan Selena Gomez tuh lagi ngomong ke gue, bilang, siapa sini yang bilang lo tuh gak pass the test? Siapa sih yang bilang you can be the best? Sini, who said? Won't you tell me? Kayak seakan-akan Selena Gomez tuh di pihak kita, yang menghibur kita, mengulurkan tangannya buat bangkit dari insecurities gitu. Kayak who says, sini lo bilang ke aku, yang bilang lo gak worth it siapa, sini bilang gue tonjok gitu. Seakan-akan gitulah. Nah itu udah berkali-kali deh Who Says tuh udah kayak lagu kebangsaan Kace ketika lagi insecure tuh pasti langsung Who says, when you tell me who says that, langsung dengerin itu. Nah itu tadi di posisi pertama. Di posisi kedua ada lagu dari siapa nih? Ada Sam Smith featuring Naughty Boy dengan La 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 La. Ini tuh lagu aku dengerin pertama kali di TikTok. Pasti orang-orang TikTok yang main TikTok pasti tahu sih lagunya. Ada salah satu lirik yang aku suka banget, yaitu pas bagian ini. I'm covering my ears like this when your word means nothing like a blah blah blah. Aku suka banget bagian itu karena oh my god, bener-bener I'm covering my ears like this. Gue tutup telinga gue kayak gini di saat kata-kata yang lo keluarin dari mulut lo itu gak berguna sama sekali buat hidup gue. Ketika kata-kata yang lo keluarin dari mulut lo tuh cuman bisa jatuhin gue, ya gue tutup telinga gue karena kata-kata lo cuman bla bla bla, just sampah. Bagus banget gak sih? Bagus banget. Pokoknya asik banget dengerin ini ketika lagi insecure. Just dance and chilling with yourself gitu. Di posisi selanjutnya, di posisi ketiga ada Firework dari Katy Perry. Ini lagu udah lama banget. Oh my god, ini zaman aku SD kali ya si Firework ini.
Kalian pasti juga udah ini sih, udah paham banget sih sama lagunya. Udah nggak asing pasti para generasi millennials sama lagu ini. Di lirik yang aku suka adalah lirik bagian ref, yaitu pas bagian ini nih. Cause baby you firework, come and show 'em what you're worth. Make 'em go as you shoot across the sky. Jadi Katy Perry bilang, baby, kamu adalah kembang api. Ayo tunjukkan ke dunia. Show them what you're worth gitu. Show them, come on, because you're a firework, and show them what you're worth. And then make them go, oh. Buat mereka tuh kayak, oh my god. Buat mereka tuh kayak terpanang lihat kamu gitu. Itu kata Katy Perry. Katy Perry, I love you. Katy Perry lagunya bagus-bagus. Salah satunya Firework ini. Terus di posisi keempat, aku rekomendasiin lagunya Lady Gaga, The Mother Monster, yang judulnya Born This Way. Dari judulnya ada udah kelihatan ya, Born This Way, terlahir seperti ini. Jadi di lagu ini tuh mau bilang ke kalian, isinya tuh kayak it's okay buat terlahir kayak gini gitu loh. It's okay, every human is not perfect. Gak ada manusia yang perfect. Jadi I'm born this way, it's okay. Lirik yang aku suka di lagu ini adalah bagian ref. Bunyinya tuh kayak gini. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistake. I'm on the right track, baby, I was born this way. I'm beautiful in my way. Aku tuh cantik dengan diri aku sendiri, dengan cara aku sendiri. Cause God makes no mistake. Karena Tuhan, ingat, ini Tuhan gak pernah melakukan kesalahan. Jadi you're beautiful, gak ada yang jelek, gak ada produk cacat. Ya kali Tuhan menciptakan produk cacat, gak mungkin, karena Tuhan menciptakan manusia serupa dengannya. Terus di lirik berikutnya, I'm on the right track, baby, I was born in this way. Aku di jalan yang tepat karena aku terlahir seperti ini. It's okay to born this way, girls. Itu dari lagunya dari Lady Gaga. Bagus banget kan? Bagus banget lah, Mother Monster. Nah, di urutan terakhir, di playlist aku yang paling terakhir, aku bakal rekomendasiin lagu dari One Direction, One Makes You Beautiful. Ini juga lagu udah lama banget. Pasti kalian udah katam sih dari lagu One Direction ini. Nah, pasti tahu dong lagunya tuh yang gini loh. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. You don't know you're beautiful. Itu kayak udah gak usah insecure. One Direction aja bilang lo tuh cantik. Itu One Direction bilang ke lo tuh. Seorang One Direction bilang lo cantik. Jadi sampai kalau ada orang lain yang bilang lo jelek, lo siapa gitu loh. One Direction aja bilang gue cantik, ya enggak gitu. Udah gak usah dengerin kata orang pokoknya. Lirik yang aku suka adalah lirik bagian awal. You're insecure, don't know what for. You're turning head when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Udah, lo gak usah insecure, gak perlu make up, karena jadi diri lo sendiri tuh udah cukup banget. Itu tadi kata One Direction. Ingat-ingat ya 5 lagu itu, catat di playlist kalian. Buat kalian dengerin, siapa tahu cocok dan bisa buat bangkitin bisa bangkitin mood kalian gitu deh. Buat kalian yang tanya lagunya upbeat semua ya, iya dong, karena kalau aku pribadi, aku insecure, aku tuh butuh sesuatu yang upbeat. Aku gak boleh nangis-nangis karena insecure. Karena buat apa gue nangis buat insecurities? Mungkin dulu iya ya gue nangis karena insecure, tapi sekarang enggak gitu loh. Jadiin insecure sebagai buat memperbaiki diri. Makanya all I need is the upbeat song with the insecurities theme. Gitu deh. Itu tadi my top list 5 top list songs dan yang aku dengerin ketika aku lagi insecure. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan insecure. All About Life Podcast by KC. Ya, tadi udah ada sharing is caring bareng Diandra. Dan sharing is caring tentang pengalaman KC pribadi. Terus tadi ada top 5 playlist song yang bisa kalian dengerin ketika lagi insecure.
Nah, nggak kerasa kita udah ada di akhir acara podcast pada kali ini. Aduh, seru banget ya rasanya kalau bisa seharian, bisa deh ini seharian. Saking serunya gitu. Dan seperti di biasanya, kalau di akhir acara, tahu kan waktunya apa? Yes, this is time for mantra-mantra kehidupan. Nah, mantra-mantra kehidupan ini adalah segmen di mana Kace bakal ngasih beberapa petuah dan kesimpulan dari pembahasan kita tentang insecurities dan self-acceptance pada episode kali ini. Jadi, aku bakal ngasih quotes-quotes ataupun kata-kata bijak dan reminder buat kalian, buat sebagai pegangan buat kalian setelah dengerin podcast ini gitu. Jadi, apa yang kita bicarain hari ini kalian dapat jadikan pegangan dalam hidup kalian. Namanya juga All About Life Podcast gitu. Jadi, about insecurities, soal standar kecantikan Indonesia, udah gak usah dengerin kata orang. It's okay to beautiful with your own way. It's okay kalau kamu plus size, it's okay kalau kamu kurus banget, it's okay kalau kamu hitam, it's okay kalau kamu keriting. Karena dari Sabang sampai Merauke itu beda-beda, guys. Tahu kan, we are united in diversity. Berbeda-beda tetap satu gitu loh. Kita nggak bisa menyimpulkan perbedaan itu menjadi satu kesimpulan dan menarik kesimpulan standar kecantikan Indonesia seperti ini gitu. Udah nggak usah peduliin standar kecantikan. Jadilah cantik versi dirimu sendiri dan buat arti cantik versi diri kamu sendiri gitu. Terus about self-love. Menurut aku self-love is not an end goal. Self-love itu bukan akhir. Tapi self-love adalah sebuah proses gitu loh. Sebuah proses di mana kita akan terus berproses untuk self-love dalam kehidupan. Karena balik lagi, namanya juga manusia gitu loh. Kita insecure setiap saat gitu loh. Dan insecure it's okay gitu loh. Kita bakal insecure lagi tiap orang yang dengan achievement yang berbeda. Kita insecure lagi lihat fisik orang yang berbeda gitu loh. Jadi self love adalah sebuah proses gitu loh. Kita harus terus berproses untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Dan insecurities itu wajar. Insecurities gak wajar kalau kalian terus-menerus menangisi dan jatuh lebih dalam ke jurang insecurities gitu. Jangan jadiin insecurities buat kamu gak berkembang. Ambil nilai dari insecurities itu gitu loh. Kalian insecure oke. Tapi kalian harus merefleksikan diri kalian gitu loh. Buat insecurities, buat memperbaiki diri kalian. Misalnya, oh ini achievementnya banyak banget, aku insecure deh. Tapi aku harus cari cara nih biar memiliki achievement yang sama kayak dia. Nah, itu adalah insecure yang sehat. Insecure yang sehat tuh kalau ya udah nangis-nangisan, gak mau keluar rumah kayak, dude, itu gak solve your problem gitu loh. Anda makin bobrok kalau kayak gitu. Lalu yang terakhir, about insecurities, jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain. Karena apa? Karena bulan dan bintang bersinar di waktu yang berbeda. Anggap aja dirimu adalah bintang. Kok bulan dan bintang? Karena, gak fokus deh, gak jadi bijak deh ini, gak jadi ulangi. Jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain. Karena apa? Karena matahari dan bulan bersinar di waktu yang berbeda. Dan mereka bersinar dengan cara mereka sendiri-sendiri. Oke? Jangan pernah bandingin diri kamu sama orang lain gitu loh. Bandingin diri kamu sama diri kamu di masa lalu. Maka dari situ, kamu bisa ngelihat perkembangan yang ada pada diri kamu. Last but not least, ingat, insecurities gak akan pernah habis, gak akan pernah ada ujungnya kalau kalian terus-terusan lihat ke atas. Karena there's a 7 sky above you. Ada 7 langit di atasmu. It's better for you buat refleksi dalam diri kalian dan look the value on yourself. Lihat sesuatu berharga dalam diri kalian. Temukan sesuatu berharga dalam diri kalian dan yakinin, bilang pada diri kalian, it's okay. Gak apa-apa punya kelemahan ini gitu loh. Karena nobody perfect in this world. There's a perfection and imperfection. Ada yin dan yang.
Ada baik dan buruk. So, it's okay punya kelemahan itu, karena kamu punya segudang kelebihan yang bisa kalian banggain ke masyarakat. Stop insecure. You don't need an insecure. All you need is look the value on yourself. Jadi ingat, keep your head up, don't let your crown fall, dan just being you. Cantik apa adanya, cantik versi kamu sendiri. Sekian All About Life Podcast by KC kali ini. Semoga apa yang KC sampaikan ke kalian hari ini, sharing is caring yang disampaikan oleh Diandra dan beberapa velas lainnya tadi, dapat bermanfaat bagi kalian buat semakin semangat hidup tentunya. Jadi KC mohon maaf kalau ada kata-kata dan pembahasan yang mungkin tidak berkenan di kalian, karena ingat, nobody's perfect. Sekian All About Life Podcast kali ini. See you bye-bye in the next episode. Tetap jaga kesehatan dan ingat, keep your head up and don't let your crown fall. KC di sini pamit undur diri. See you bye-bye.